Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Fakih dengan NIM 2307050001. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas praktikum dari Big Data Analytics, mata kuliah Big Data Analytics, yang dimana praktikum ini menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan klasifikasi citra ataupun gambar menggunakan CNN. Pada kesempatan ini saya menggunakan dataset berupa ikan, ataupun kita mengklasifikasikan jenis ikan. Yang terdapat 3 ikan di sini. Yang pertama ada ikan bandeng, kedua ada ikan nila, dan ikan tongkol. Nah, untuk tahapan kita melakukan klasifikasi dan deteksinya itu, pertama adalah kita melakukan persiapan alat dan pengaturan awal, yang dimana pada saat pertama ini kita memanggil semua alat bantu library yang dibutuhkan, seperti TensorFlow untuk kejelasan buatannya. Lalu ada Matplotlib yang dimana untuk melakukan tampilan grafik. Lalu ada NumPy untuk melakukan perhitungan matematika. Yang dimana kita juga mengatur di sini untuk sheetnya itu 42 agar setiap hasilnya itu selalu konsisten dan sama setiap dijalankan. Nah, pertama kita jalankan dulu untuk library-nya. Oke, maka akan keluar output berupa TensorFlow version 2.0.20.0. Lalu selanjutnya kita menyiapkan dataset foto ikannya ataupun gambar ikannya. Jadi mana saya mengambil dataset itu dari Kaggle, lalu saya ekspor ataupun saya download, kemudian saya import lagi. Saya buatkan jadi sebuah folder berbentuk zip. Nah, zip seperti ini. Lalu pada step kedua ini kita akan melakukan ekstrak dari zipnya ini. Nah, di mana datanya itu berupa dataset ikan zip untuk zipnya itu. Lalu kita jalankan untuk kita ekstrakkan. Nah, dimana untuk penjelasan dari kode ini, pertama zippad ini kita lakukan untuk bahwasanya kita mengambil zip folder zipnya itu, lalu kita ekstrak, kemudian proses pengekstrakan, jika berhasil diekstrak itu maka akan keluar perintah berhasil diekstrak, dan jika tidak maka pastikan untuk mengupload yang benar. Dan kemudian bagian ini kita akan menggunakan direktorinya, yang dimana jadi setelah diekstrak maka akan muncul foldernya ini, folder baru berupa dataset ikan. Jadi dengan kemudian kita akan melakukan processing data itu menggunakan file yang udah diekstraknya ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan membagi dan melakukan processing datanya. Ini mana untuk kali ini ukuran gambarnya itu kita menggunakan 160 x 160 pixel dan diolah agar dapat diolah dengan lebih efisien. Nah, lalu kemudian datanya itu kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada untuk melatih modelnya itu sebanyak 80%, lalu ada untuk ujinya itu sebanyak 20%. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini sedang dibagikan menjadi 3 kelas tadi, ada ikan bandeng, ikan nila, dan ikan tongkol. Kemudian kita akan melakukan menampilkan salah satu contoh dari dataset yang kita punya. Nah, di sini kita bukan salah satu contoh sih, ketiganya itu. Maka akan keluar hasil seperti ini, ikan nila, ikan bandeng. Nah, akan keluar contoh-contoh dari dataset tersebut. Kenapa ikan tongkol tidak keluar di sini? Karena untuk dataset ikan tongkol tidak sebanyak dataset ikan bandeng dan juga ikan nila. Nah, selanjutnya kita akan melakukan membangun arsitektur model CNN-nya, yang dimana
Pembuatannya itu sedikit memutar dan membesar atau membalik gambar secara acak agar AI bisa mengenali ikan dari sudut pandang dari berbagai sudut pandang. Arsitektur jaringannya itu dapat membangun lapisan-lapisan pemilihan CNN untuk mengenali ciri fisik ikan, lalu meratakan hasil ke lapisan akhir untuk menebak jenis ikan dan menggunakan mode softmax-nya itu. Nah, ini kemudian akan keluar hasil setelah kita lakukan arsitektur model CNN-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan pelatihan model. Pelatihan modelnya itu dilakukan sebanyak 30 kali running, dikarenakan agar dataset proses waktu kita melakukan deteksi itu lebih bagus nantinya untuk pengelompokannya. Jadi AI akan belajar sebanyak 30 kali untuk mengenali pola gambar secara berulang. Nah, kita tunggu. Oke. Dan hasilnya training selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan untuk menampilkan grafik akurasi dan lossnya. Jadi mana grafik akurasi ini kita akan diperlihatkan seberapa pintar model menebak dari waktu ke waktu, yang dimana semakin naik waktunya maka akurasinya semakin bagus. Nah, kita lihat contohnya ini dari 0 mulai naik ada konfigurasi naik turun hingga akhirnya di akurasi ke-10 mulai turun. Dimana semakin baik berarti ini rata flat. Kita tengok. Dan untuk grafik lossnya itu untuk kita tengok kesalahannya, seberapa banyak kesalahan tebakan dari model tersebut. Semakin turun maka semakin baik. Nah, kita tengok ini kan bahwasanya validasinya untuk training loss dan validasinya turun. Berarti dengan demikian kesalahan tebakannya itu minim. Tapi kita akan coba evaluasinya terlebih dahulu bagaimana. Nah, setelah dievaluasi, di mana kami mengambil batas rata-rata jika di atas 90% maka akurasi tersebut sangat baik. Lalu jika di antara 75 sampai 89% itu akurasinya itu sudah memadai ataupun cukup baik. Dan jika di bawah 75% itu perlu diperbaiki. Nah, ketika kita validasi, setelah kita lakukan validasi, maka hasilnya itu 96% untuk akurasinya, validasi akurasinya, sedangkan untuk lossnya itu minim, kecil. Nah, dengan demikian model yang kita gunakan ini sangat baik. Nah, untuk kita lihat confusion metric yang dimana pada saat ini akan membuat tabel visual kotak-kotak dengan membandingkan tebakan AI dengan jawaban aslinya. Tabel ini sangat berguna untuk menganalisis jika AI sering tertukar saat menebak jenis ikan tertentu. Nah, di mana akurasinya itu ikan bandeng itu lebih tinggi dikarenakan kami menggunakan dataset ikan bandeng itu jauh lebih banyak daripada ikan nila dan ikan tongkol. Yang dimana ikan tongkol cuma dapat 4 metrik saja. Kemudian kita coba untuk mengambil prediksi dari salah satu dataset yang tersedia. Yang dimana saya menggunakan dataset dari gambar ikan bandeng. Nah, dalam salah satu datasetnya itu terdapat ikan bandeng seperti ini. Yang dimana model dapat mendeteksi bahwasanya ini adalah 100% ikan bandeng, bukan ikan nila dan ikan tongkol. Nah, selanjutnya kita coba mengambil salah satu contoh untuk kita upload, kita deteksi seberapa akurat. Kita pilih. Di sini saya sudah ada sebuah
foto ataupun gambar ikan. Kita ambil contoh ikan nila. Nah, kita coba. Wah, prediksinya meleset. Tapi coba kita ulang. Tapi sebenarnya ini akurasinya kurang ya, kurang. Tapi coba kita coba sekali lagi. Coba yang ini ya. Nah, prediksinya 90% betul karena perlu beberapa kali percobaan agar data tersebut ataupun model dapat mendeteksi. Nah, ini 90% ikan nila. Kita coba sekali lagi untuk ikan bandeng. Kita ambil bandeng. Nah, ikan nila. Karena deteksinya itu kenapa ini terjadi? Misalkan inilah nilainya nih 99, dikarenakan jumlah datasetnya itu, dataset yang kami pakai itu kurang dari 200, yang semestinya itu 200 ke atas itu udah bagus untuk lakukan validasi. Coba kita ulang sekali lagi, kita upload dengan versi yang berbeda. Nah, misalkan kita coba lagi dengan foto lain, akurasinya itu lebih bagus. Maka dengan mengulang akan lebih baik, dikarenakan dataset yang kita gunakan itu kurang. Dan coba kita ikan tongkol, karena ikan tongkol itu apakah sudah deteksi? Karena untuk ikan tongkol ini kami gunakan datasetnya itu tidak terlalu banyak, ada sekitar cuman 50 gambar. Nah, jatuhnya ke nila. Itu pun 50-50. Maksudnya dia modelnya ini masih ragu-ragu, dimana dia masih mendeteksi itu ada ikan bandeng, ikan nila, dan ikan tongkol. Nah, begitu kira-kira. Nah, oke, selanjutnya kita menyimpan modelnya agar tersimpan dan nantinya itu tidak harus dilatih dari nol lagi, kita simpan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hasil dari praktikum kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.